رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فحياكم الله بإخوة في الله جميعا وحييكم بتحية أهل الجنة تحياتهم فيها السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله أنا بخير كما ترون. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pada malam hari yang semoga diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang merupakan salah satu taman dari taman-taman surga, karena di dalamnya dipelajari Al-Quran, di dalamnya dipelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks mengambil hukum dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari fatwa para sahabat, dari qiyas, dan ada juga ijma' para sahabat dan para ulama yang sederhananya disebut dengan fiqih, yang sederhananya disebut dengan fiqih. Naam. Pada malam hari ini yang penuh dengan tetesan air hujan, alhamdulillah beberapa para mujahidin hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama antum di langit sana di hadapan para malaikat, bahwasannya mereka yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yatadarasuna al-Quran, mempelajari Al-Quran, bukan hanya membacanya, bahkan mengambil hukum darinya, atau lebih dari itu mengamalkannya. Illa nazalat alaihimus sakinah, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan perasaan tenang kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat mengepakkan sayapnya, melindungi, memberikan rahmat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah mengorbankan waktunya untuk berkumpul di masjid mempelajari Al-Qur'an. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fiman indah, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama mereka satu persatu di hadapan para malaikat. Naam. Hujan dalam syariat Islam tentu sebagaimana kita mengerti pada umumnya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala bainal khaufi war raja, ya enggak? Antara harapan dan rasa takut. Begitu pula dengan hujan, ketika kita bertemu dengan hujan, apalagi hujan yang lebat. Al-Quran di beberapa ayat menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengazab beberapa kaum itu dengan air hujan. Kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Di surat Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ayat yang bagi yang mengerti artinya tentu hatinya akan goncang mendengar ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya samaa'u aqli'i." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai bumi, telanlah airmu." Antum tahu kejadian tsunami seperti apa prosesnya? Itu airnya masuk dulu. Iya enggak? Allah Subhanahu wa taala sudah kasih tahu. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan ahli bumi. Bumi ini akan dibuka, kemudian airnya tertelan dulu ke dalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qila ya ardu bla'i ma'aki." Telanlah airmu wahai bumi. "Wa ya sama'u aqli'i." Wahai langit, lepaskan airmu. Dari bawah airnya dikuncang ke atas, terjadi tsunami, dan dari atas hujan yang sangat lebat, bukan hanya hujan, air aqli'i, seakan-akan air dilepas dari langit. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala mengazab kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Akan tetapi hujan pun terkadang mendatangkan rahmah. Jadi bukan hanya rasa takut yang harus kita tanamkan dalam hati ini ketika
melihat hujan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat yang orang Indonesia hafal semua. Kira-kira surat apa? Yasin. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Ya enggak? Wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Bumi yang tadinya kering, ya kan? Bumi kalau jarang kena air kan kering, tanahnya keras. Ahyainaha, kita hidupkan dengan air hujan. Wa akhrajna minha habba, kemudian kita keluarkan dari bumi ini tanaman-tanaman. Faminhu ya'kulun, para manusia pada makan. Wa ja'alna fiha jannat, kita tumbuhkan kebun-kebun di atas bumi dengan air hujan. Min nakhil, kebun dari tanaman kurma, karena konteksnya di Jazirah Arab. Wa a'nab, dan kebun-kebun anggur. Min nakhil wa a'nab wa fajjarna minhal uyun, dengan air hujan yang menyentuh bumi kita munculkan, wa fajjarna minhal uyun, kita munculkan mata air dari bumi. Yang tadinya bumi kering, kerontang, tanahnya keras, Allah turunkan hujan, jadi keluar mata airnya. Jadi bisa untuk bercocok tanam, ikut minum kita dari sana, merasakan tanaman. Padi yang kita makan padi atau makan nasi ya? Makan nasi yang kita makan berasal dari padi yang menikmati air hujannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya seorang muslim menanamkan dalam hatinya ketika melihat hujan perasaan takut dan perasaan harap. Allah Subhanahu wa taala mengazab suatu kaum dengan hujan, dengan air yang keras, air yang banyak, air yang mendatangkan kesusahan bagi umat manusia. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan air rahmat, menumbuhkan tanaman, menghidupkan bumi yang kering, kemudian hewan-hewan yang tadinya mati tampaknya mati. Kenapa tampaknya mati? Karena anak di rumah nemu, ya, pas musim hujan lagi lebat ini, tiba-tiba di belakang tuh ada suara keteplak, ternyata ada ikan segini di teras rumah. Itu jalannya gimana? Berarti sebelumnya kan nggak tahu dari mana. Kalau dari bibit kan berarti segini, ya kan, kecil-kecil kan. Berarti kan dia sudah besar. Itu nggak ada kali, rumahnya nggak ada kali. Selokannya kering, selokan serapan, bukan selokan ngalir air dari kali-kali kecil, bukan. Selokannya selokan serapan, kering. Hujan lebat bisa muncul ikan segini, teman. Masya Allah. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menghidupkan bumi yang kering dengan air hujan, dengan air hujan. Taib, kita sudah sampai dengan ibadah yang masih berkaitan dengan air, ya kan? Konteksnya pas sekali dengan air. Dan air tahur itu asalnya dari mana? Dari hujan, dari langit. Nah, baik, kemarin kita sampai di bab niat, ya enggak? Baik, wa niyatu lughatan al-qasdu. Niat itu secara bahasa maknanya al-qasd. Al-qasd itu maksud, ya. Al-qasdu itu artinya maksud, mungkin dalam bahasa kita lebih pas maksud. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat itu dalam hati dengan ijma' para ulama, tidak ada khilaf. Hanya saja nanti khilafnya apakah disunahkan mengucapkan atau talaffuz bin niat, melafadzkan niat. Fala yadurru sabqu lisanihi bighairi qasdihi. Kalau lisannya, ini isyarat bahwasannya dalam mazhab Hanabilah ada petunjuk dianjurkan untuk talaffuz bin niyah. Hanya saja kalau lisannya menyelisihi apa yang ada di dalam hatinya, ya, dalam hati dia hendak mengerjakan wudu, tapi lisannya nawaitu ghusla misalnya. Ya, siapa yang sering nawaitul ghusla? Baik. Wa yukhlisuha lillahi ta'ala.
dan mengikhlaskan niat hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat niat merupakan syarat sahnya wudu di sini ya. Kita sedang bicara masalah wudu. Niat syarat sahnya wudu. Niat yang seperti apa? Nah, niat yang sah untuk berwudu ketika niat itu hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas lillahi taala itu adalah makna niat yang diinginkan oleh syariat Islam. Wa niyatu syartun. Niat dalam wudu hukumnya syarat. Hukumnya syarat. Apa makna syarat? Muallif akan menjelaskan, huwa lughatan al-alamah. Syarat itu secara bahasa artinya tanda. Artinya tanda. Wa laqad jaa asyratuha. Antum pernah dengar istilah asyratus saah? Asyratus saah dia itu tanda-tanda hari as-saah, itu hari kiamat ya. Asyratus saah itu tandanya, itu artinya tanda-tanda hari kiamat. Syart artinya tanda. Wastilahan secara istilah fiqih, makna syarat adalah ma yalzamu min adamihi al-adam. Kalau syaratnya itu tidak terrealisasi atau tidak ada, maka yang disyaratkan dengan syarat tersebut pun pasti tidak ada. Wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li dzatihi. Dan tidak mesti kalau syarat itu ada atau sudah terpenuhi, kemudian sesuatu yang disyaratkan dengan hal tersebut menjadi pasti ada, itu tidak pasti. Tidak harus. Li taharati al-ahdathi kulliha. Niat merupakan syarat untuk bersuci dari hadas semuanya, semua jenis hadas. Kenapa mu'alif mengatakan li taharatil ahdathi kulliha? Karena li taharatil anjas sebelum itu. Li taharah, kalimat li taharah untuk bersuci. Kita tahu makna taharah ya enggak? Sebelumnya suci dari hadas dan yang semisal dengan hadas, najis dan yang semisal dengan najis. Nah, li taharatil ahdath di sini spesifik muallif mengatakan niat syarat untuk bersuci dari hadas, menunjukkan padahal taharah ada dua, menunjukkan bahwasannya niat syarat atau bukan untuk bersuci dari najis. Tak ulangi lagi. Taharah maknanya suci dari hadas yang atau yang semisal, dan najis atau yang semisal dengan najis. Sekarang mu'alif mengatakan wan niyatu syartun, niat syarat li taharatil ahdathi kulliha. Niat itu syarat untuk suci dari hadas semuanya, menunjukkan bahwasanya bersuci dari najis itu niat di sana syarat atau bukan? Ulangi maning ya. Tak ulangi lagi ya. Bersuci terakhir jawabannya kudu bener kayak. Ya antum wis ngerti jawabannya ya, mesti tak salah-salah nah kayak lho kena ora paham sih. Ya. Wis ngerti tak ulangi sejawabnya pada mana. Taib niat, wa niyatu syartun. Kita tahu taharah. Taharah itu suci dari hadas atau yang semisal, dan najis atau yang semisal. Kemudian mu'alif mengatakan wa niyatu syartun li taharatil ahdathi kulliha. Niat itu syarat untuk suci dari hadas semuanya, semua jenis hadas. Menunjukkan bahwasanya suci dari najis itu disyaratkan niat atau tidak? Ya tidak, sudah jelas-jelas beliau mengatakan taharatil ahdath, bukan taharatil anjas ya. Itu kunci. Jadi antum ketika buka matan kitab langsung paham. Oh ya, maksudnya itu. Maksudnya adalah niat itu menjadi syarat ketika taharahnya taharah dari hadas. Adapun dari najis maka tidak disyaratkan niat. Naam. Fala yasihhu wudu'un wa ghuslun wa tayammumun walau mustahabbatun illa biha. Maka tidak sah wudu, tidak sah mandi ibadah ya. Kemudian tayammum walau mustahabbat, meskipun wudunya wudu sunnah, meskipun mandinya mandi sunnah, maka tidak sah kecuali ada niat di dalamnya. Naam.
Apa bedanya niat dengan rencana kira-kira? Aku niat pan maring guci lah minggu ngarep kayak gitu. Aku niat mau wudhu lah nanti jam sebelum tidur. Itu rencana apa niat kira-kira? Rencana. Beda kan ya? Beda kan. Jangan antum aku mau wis niat berarti pas betul rasa niat maning. Nah, beda. Itu namanya rencana. Nah, dan niat yang di dalam hadis Nabi SAW bersabda, kira-kira maknanya, man hamma bi hasanatin falam ya'mal biha falahu, ana lupa teks hadisnya. Intinya makna yang kira-kira yang barang siapa yang sudah niat berbuat kebaikan. Nah, katabahallahu lahu indahu hasanatun kamilah. Barang siapa yang sudah berniat berbuat ibadah, berniat berbuat kebaikan, baik ibadah yang mahdhah maupun yang ghair mahdhah. Antum sudah paham mahdhah dan ghair mahdhah. Baik yang ghair mahdhah maupun yang mahdhah. Sudah niat berbuat hal tersebut tapi tidak terlaksana. Terlaksana karena sesuatu hal. Allah Subhanahu wa taala menulis baginya kebaikan perbuatan tersebut sempurna. Nah, itu berkaitan dengan rencana atau berkaitan dengan niat? Dengan niat. Ya, itu berkaitan dengan niat. Bukan terus antum niat jam sekarang terus kebablasan, ya kan? Pas mau tidur lupa untuk berwudu. Itu namanya rencana. Adapun niat adalah sesuatu di dalam hati kemudian diiringi dengan perbuatan, atau muqaddimah perbuatan. Misalnya antum di depan masjid, ya kan? Masuk ke masjid, masuk ke dalam shaf lah, itu niat. Berarti niat mau apa? Mau salat. Adapun baru rencana, ya, nyongpan salat nang masjid kae, ya, antum saya besok mau salat di masjid, misalnya masjid IC misalnya, ya. Besok fajar saya mau salat di masjid IC. Buka enggak Pak kira-kira? Enggak ya, tutup ya. Tutup. Mau salat di masjid IC, nah itu malam niatnya. Terus besok langsung tuk langsung masuk shaf, langsung takbir. Nah, itu bukan niat, itu tadi rencana. Niat itu berkaitan dengan perbuatan. Maksudnya niat itu dekat dengan perbuatan. Barangnya dekat dengan perbuatan. Entah bersamaan dengan awal rangkaian ibadah atau jaraknya sangat dekat dengan rangkaian perbuatan tersebut. Misalnya antum melihat seorang jatuh di jalanan, nasallallahu jatuh di jalanan, antum niat membantu dia. Antum lagi naik motor, lihat orang jatuh, antum turun dari motor kemudian langsung lari menuju orang tersebut. Ternyata sudah ada yang duluin antum, kemudian langsung digotong, dibawa ke mobil, bawa ke rumah sakit. Antum jadi nolong enggak? Enggak jadi. Tapi niatnya itu dihitung enggak? Itu niat yang dihitung. Karena apa? Sudah ada realisasi. Sudah ada perbuatan yang berkaitan dengan niat tersebut. Itulah yang dimaksud dalam hadis yang berkaitan di dalamnya pahala dan juga dosa. Terus di hadis itu juga disebutkan waman hamma bisayyi'atin, nah, katabahallahu lahu indahu falam ya'mal biha barang siapa yang berniat sesuatu yang buruk dalam syariat Islam atau berbuat maksiat dan lain sebagainya, kemudian dia tidak melakukannya, maka dia ini dihitung seperti melakukannya. Ini bukan rencana. Hadisnya itu Nabi SAW menyampaikan ketika ada seseorang melihat orang kaya,
orang kaya, akan tetapi hartanya ini digunakan untuk berbuat kerusakan, berbuat maksiat dan lain sebagainya. Kemudian dia berkata, seandainya saya punya harta seperti dia, ya, antum pasti ingat hadisnya, ya enggak? Seandainya saya punya harta seperti dia, pasti saya akan melakukan apa yang dia sudah lakukan, menumpuk harta, melakukan perbuatan maksiat dan lain sebagainya. Nah, dia saat ngomong seperti itu sudah melakukan belum? Belum kan? Tapi niat betul enggak? Sama. Huma fil wizri sawa. Orang dua ini, baik yang bermaksiat maupun yang sudah niat, ya, seandainya ada kesempatan dia pasti melakukannya, itu dua-duanya mendapatkan dosa yang sama, mendapatkan dosa yang sama. Oleh karena itu, niat yang dihitung pahala atau dihitung dosa itu kalau berkaitan dengan perbuatan, ada realisasinya, dan dia betul-betul berazam kuat akan melakukan hal tersebut, bukan cuma rencana. Kalau cuma rencana itu namanya hadithun nafs, itu namanya bisikan di dalam hati. Bisikan di dalam hati, tidak ada satu manusia pun selamat. Tidak ada satu manusia pun selamat dari bisikan buruk di dalam hatinya. Pasti mengalami hatinya ngomong, "Oke, dideleng sing sebelah kana, melong kan ya. Oke, duite kancane, HP-ne tiba. Cukup wis lor konangan." Seperti itu kita selalu mengalami sehari-hari. Kalau yang seperti itu kemudian dihukumi dosa, ya betapa banyak dosa yang akan kita lakukan. Jadi bukan berkaitan dengan yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengampuni untuk umatku ma haddatsat bihi anfusuha, yang hatinya ngobrol tentang keburukan. Dia ngobrol dengan hatinya sendiri. Dia ngobrol dengan hatinya sendiri tentang sesuatu yang buruk, tentang perbuatan maksiat dan lain sebagainya. Akan tetapi itu semua baru rencana. Yang seperti ini diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi kalau sudah niat, yang pan mlebu umay kayaknya wonge lagi luar kotanan, ya. Sengaja fulan bin fulan ini sengaja malam-malam jam 1 malam lewat rumah itu inguk. Nah, jebule yang punya rumah datang. Nah, berarti orang sudah maling kan? Enggak jadi maling rumah terus, sama saja, sudah selesai. Dia sudah niat, sudah berjalan dan sudah berazam kuat akan merealisasikan perbuatan. Yang seperti ini dihukumi telah melakukan perbuatan maksiat sampai dia bertobat, bertobat. Nah, permasalahan niat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, yang Anda perhatikan ini sangat disayangkan sekali, beberapa ikhwan kita atau beberapa kaum muslimin datang ke masjid, langkahnya belum selesai sudah takbir duluan. Banyak sekali Anda perhatikan. Iya, belum masuk shaf dengan sempurna itu tangannya sudah di atas, sudah takbir, padahal kakinya belum masuk shaf secara sempurna. Ana khawatir ini kira-kira hatinya tenang enggak kira-kira dalam kondisi seperti itu? Iya, secara zahir ana lihat dia terburu-buru sekali. Ana khawatir niat masuk ke dalam rangkaian sholat tidak ada di dalam hatinya. Hanya rencana sholat waktu dari rumah itu, rencana mau sholat di masjid ini. Niat masuk takbiratul ihram itu berbeda. Karena ibadah salat itu ibadah yang punya ihram. Ihram itu apa? Kalau antum masuk tidak boleh keluar kecuali ada uzur, maka butuh niat di sana. Ada rangkaian yang harus diselesaikan. Dan beberapa sangat disayangkan sambil jalan tuk langsung takbir slep. Waduh, kok anak bertanya-tanya apakah tenang hati yang seperti itu? Kenapa terburu-buru masuk, dirapikan safnya, kemudian takbir? Apa susahnya? Pelan-pelan, kenapa harus terburu-buru seperti ini? Masalah niat hendaknya diperhatikan betul, karena dia kunci dalam ibadah. Innamal a'malu binniyat. Kadar tingginya kualitas ibadah seseorang, Nabi SAW menyampaikan, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi. Seorang
keluar dari salat, selesai salat berjamaah. Illa kutiba lahu usyru salatihi, tidaklah tertulis baginya pahala kecuali hanya 1/10-nya. Usyru salatihi tus'uha thumnuha sub'uha sudsuha khumsuha rub'uha thuluthuha nisfuha. Paling mentok pahalanya itu cuma setengah dari pahala salat yang seharusnya dia ambil. Karena banyaknya ghaflah ketika kita sedang salat, banyaknya kelalaian kita ketika sedang salat. Jangan ditambah kita masuk dalam salat dalam kondisi pikirannya masih kemana-mana, masih berada di kerjaan kita, masih berada dengan gambarnya fulan bin fulan, bosnya, kepala masih ada di dalam kepalanya, atau yang di rumah sedang ada masalah dengan keluarganya, kemudian gambarnya masih ada di kepalanya. Tenangkan diri dulu, masuk ke shaf, tenangkan diri, kemudian takbiratul ihram. Sempurnakan salat kita, niatkan ketika salat lillahi ta'ala, enggak ada yang lain. Jangan berharap ketika salat pengen naik jabatan, ya dan banyak salatnya di salat wajib kadang waktunya kebablasan, giliran salat duha diperlakukan seperti salat wajib. Ya kan, pasti harus ada urusan apa, tinggalkan dulu duha wajib. Yang berjamaah, yang mana salat berjamaah dalam mazhab Hanabilah hukumnya wajib. Dalam mazhab Hanabilah salat berjamaah hukumnya wajib. Dan beberapa ulama yang lain, bukan hanya mazhab Hanabilah, beberapa ulama yang lain juga berpendapat bahwa salat berjamaah hukumnya wajib. Dalilnya ketika sedang berperang Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk salat berjamaah. Yang mana berperang itu resikonya adalah hilangnya nyawa. Kalau dalam resiko hilangnya nyawa saja para sahabat masih diperintah untuk salat berjamaah, apalagi di luar kondisi perang. Dalil ini tidak bisa ditolak. Dalam kondisi perang yang mana taruhannya nyawa, Nabi SAW masih saja memerintahkan para sahabat untuk salat berjamaah. Kecuali dalam kondisi yang tidak memungkinkan, yaitu kondisi musayafah. Musayafah itu apa? Kondisi sedang mengayun pedang. Ya. Kecuali dalam kondisi mengayun pedang, maka salat masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Dalam kondisi perang salat. Adapun sedang tidak dalam kondisi musayafah atau berkecamuk, ya, perang tidak sedang berkecamuk, sedang gencatan senjata atau belum dimulai, maka Nabi SAW tetap memerintahkan para sahabatnya untuk berjamaah ketika salat. Apalagi kita, adapun apakah salat berjamaah itu wajib di masjid? Nah, itu dia pertanyaan berikutnya. Salat berjamaahnya wajib. Salat berjamaahnya wajib. Selama tidak ada uzur, maka tidak boleh meninggalkan salat berjamaah. Akan tetapi, apakah harus di masjid? Itu dia pertanyaannya. InsyaAllah nanti sampai bab salat. Baik. Masalah niat, kita kemarin ingat ada berapa masalah? Ada sekitar 7, ya. Haqiqatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maqsudun, hasan. Naam. Ada sekitar 7 atau 8 permasalahan niat. Naam. Haqiqatun, hakikat niat yang tertulis tadi, yang kita baca, ya. Qasd, dia adalah maksud di dalam hati. Naam. Haqiqatun, hukmun, hukumnya wajib dalam ibadah. Kalau ibadah ingin diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada niat di sana. Harus ada niat dan harus niatnya ikhlas lillahi taala. Haqiqatun, hukmun, mahallun, tempatnya di mana? Di hati, sudah antum baca tadi. Mahallun wa zaman, waktunya kapan niat? Bersamaan dengan awal rangkaian ibadah. Kalau ada sunnah sebelum ibadah, misalnya dalam wudu, sunnah sebelum furudul wudu, apa misalnya? Mencuci tangan tiga kali, maka di situ sudah mulai boleh dilakukan niat berwudu. Atau sebelum itu, akan tapi dalam jangka waktu yang sangat jangan berjauhan. Niatnya kemarin mau wudu, kemudian ya, pas wudu enggak niat lagi. Nah, wa zaman kaifiyatun, bagaimana caranya berniat?
contohnya dalam berwudu, contohnya adalah niat mengangkat hadas atau niat wudunya ini digunakan untuk salat dan lain sebagainya. Nah, syartun kaifiyatun, syarat niat seseorang diterima Allah Subhanahu wa taala dari sisi zat niatnya, maka dia harus ikhlas lillahi ta'ala. Dari sisi orang yang meniatkannya, syaratnya dia harus seorang muslim. Nah, sekarang ana mau tanya, syahadatain ya, kalimat syahadat itu ibadah bukan? Ibadah. Lalu yang mengucapkan kalimat syahadat ya, itu di zaman Nabi SAW kebanyakan kondisinya dalam kondisi kafir atau sudah muslim. Nah, padahal syarat sahnya niat dia harus datang dari seorang muslim. Gimana solusinya, bagaimana? Hah? Islam dari lahir tidak ada masalah. Akan tapi kebanyakan dulu di zaman Nabi SAW Islamnya itu dari kafir dulu. Para sahabat dulunya kafir kemudian mengucapkan syahadat. Berarti pas mengucapkan kondisinya sedang kafir. Padahal niat, misalnya salat ya, misalnya salat. Orang kafir ya niat mau melakukan ibadah salat, kemudian melakukan ibadah salat sempurna. Nah, kira-kira gimana? Hah? Iya, karena niatnya dari seorang yang akan tapi dia jadi Islam enggak? Itu masalah yang sudah antum tahu jawabannya. Dengan salatnya. Ya, salatnya diterima tidak itu berkaitan dengan niatnya sah atau tidak. Akan tapi setelah salatnya selesai dia jadi muslim atau tidak, antum sudah tahu jawabannya. Ingat enggak? Ya, wis. Apa kelalaian? Ingat ya? Ya, iyalah Ronaldo. Baik. Wa maqsudun hasan. Maksud dari niat adalah membedakan apakah dia sebuah adat istiadat, rutinitas sehari-hari, atau dia sebuah ibadah. Misalnya mandi. Antum setiap hari mandi enggak? Mandi. Begitu antum munculkan niat, nah, mandi ini untuk supaya saya salatnya sah. Ya, menunjukkan mandi tersebut untuk mengangkat apa? Mengangkat hadas. Ibadah bukan? Ibadah. Selisihnya di mana? Di niat. Menunjukkan niat wajib enggak? Wajib. Baik. Syarat, ahsant. Fayanwi raf'al hadathi. Nah, ini caranya niat. Nah, cara berniat dalam bab berwudu. Fayanwi raf'al hadathi, maka niat mengangkat hadas. Nah, ini yang paling utama. Ini yang paling utama. Niat antum berwudu dalam hati untuk mengangkat hadas. Au yaqsidu taharata. Nah, ini cabangnya. Tadi intinya. Intinya niat yang paling betul ijma' para ulama, niat yang tidak ada khilaf di dalamnya sah atau tidaknya adalah niat mengangkat hadas. Kalau berwudu dalam hati niatnya mengangkat hadas sah dengan ijma' para ulama. Sekarang ada yang mirip-mirip. Nah, niatnya enggak mengangkat hadas, tapi niatnya untuk melakukan ibadah yang tidak sah kecuali dalam kondisi suci. Misalnya salat. Dia mau wudu dan ini yang kebanyakan kita lakukan. Ya enggak? Antum mau salat kemudian berwudu. Niat mau mengangkat hadas enggak? Antum pas mau wudu ini niat mengangkat hadas enggak? Kebanyakan tidak. Kebanyakan niatnya mau untuk ini dihukumi sah. Kenapa? Karena seakan-akan antum sudah niat mengangkat karena salat tidak sah kecuali dalam kondisi maka antum seakan-akan niat mensucikan diri dari hadas. Nah, itu boleh. Dan itu yang kebanyakan kita lakukan. Contohnya salat, kemudian dalam mazhab Hanabilah ini tawaf ya, kemudian memegang mushaf,
Ini hal-hal yang wajib dilakukan dalam kondisi suci. Li'anna dzalika yastalzimu raf'al hadathi. Karena hal-hal tersebut tadi, salat, tawaf dan massul mushafi, itu yastalzim, harus ada di dalamnya perbuatan mengangkat hadas. Kalau tidak ada perbuatan mengangkat hadas, maka salat, tawaf dan massul mushafnya tidak boleh atau tidak sah ibadahnya. Fa inna wa taharatan aw wudu'an. Nah, sekarang berwudu tapi cuma pengen ya sekedar berwudu saja, ya, supaya melakukan bersih-bersih, tapi dengan gerakan wudu, dengan gerakan-gerakan yang diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam hati tidak ada niat khusus. Cuma gitu aja. Ya, datang ke tempat wudu, tidak ada mau sholat, tidak ada raf'al hadas, datang ke tempat wudu langsung ambil air wudu, kemudian lakukan dengan urutan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atlaqa, tidak ada niat khusus sama sekali. Gitu aja, wudu gitu aja. Aw ghassala a'dha'ahu liyuzila 'anha najasah. Atau yang mirip dengannya, berwudu akan tapi gerakannya gerakan wudu, tapi ada niat dalam hati, tapi niatnya apa? Niatnya untuk membersihkan najis, Aw liyu'allima ghairahu, berwudu dengan gerakan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam hati niatnya mengajari orang lain. Aw litabarrudi, hawane panas nemen, gerah banget ya, apalagi lagi kerja, ngecat ya, kerjanya lagi ngecat, beres-beres, angkat-angkat ya kan, gerah nemen, pengennya ngadem ya kan, ambil air wudu, melakukan gerakan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yujzihu, yang perbuatan seperti ini tidak cukup untuk mengangkat hadasnya, meskipun gerakannya sama dengan gerakan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Di sini terjadi khilaf dari para ulama. Naam. Beberapa para ulama, tentu jumhur ulama mengatakan bahwasannya harus ada niat untuk mengangkat hadas. Ada beberapa ulama yang mengatakan tidak perlu. Karena apa? Salah satunya adalah yang mengatakan tidak perlu adalah Zufar. Zufar itu siapa? Zufar itu muridnya Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Di dalam kitab Asy-Syarhul Kabir karangan Ibnu Abi Umar Al-Maqdisi, Syarhul Kabir ini syarahnya kitab Al-Muqni. Al-Muqni punya siapa? Karangannya siapa Al-Muqni? Ibnu Qudamah. Ahsant. Ibnu Qudamah ini punya kitab judulnya Al-Muqni. Ini subhanallah kitab yang dikhidmah oleh para ulama setelahnya. Syarahnya banyak dan hebat-hebat. Syarahnya banyak dan syarah-syarah berat. Syarhul Kabir. Kemudian ada Al-Mubdi'. Al-Mubdi' juga. Ar-Raudhul Murbi ini kebanyakan ngambil dalilnya dari kitab Al-Mubdi'. Al-Mubdi' karangannya Al-Imam Ibnu Muflih rahimahullahu taala. Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, dalilnya juga Al-Qur'an, ya. Dalilnya juga Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Di ayat tersebut tidak ada disuruh niat dulu. Tidak ada disuruh niat dulu, disuruhnya langsung saja basuh muka, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila akhir ayat. Dijawab oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dengan ayat yang sama. Iya, di kitab Al-Mughni Al-Imam Ibnu Qudamah menjawab dengan ayat yang sama. Baik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza qumtum ila shalah? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila, kalau kamu mau, itu niat. Itu niat yang kita maksud. Yang kita sudah jelaskan tadi, ya enggak? Antum niat mau salat, kemudian berwudu. Seakan-akan antum sudah niat mengangkat hadas.
menunjukkan niat itu syarat. Antum nggak bisa lari. Ayat yang antum gunakan itu dalil buat saya, bukan buat kamu. Kata Imam Ibnu Qudamah. Nah, antum senangnya yang debat-debat kayak gitu ya. Baik. Sedikit-sedikit aja ya, jangan sering-sering ya. Nanti jadi ahli debat. Jangan. Baik. Jadi wudu, gerakan wudu yang sempurna sekalian, mirip dengan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sunnahnya diambil, betul-betul luar biasa. Kemudian sayangnya dia enggak meniatkan apapun. Tidak niat mau sholat, enggak niat mau ngangkat hadas, juga enggak niat. Maka yang seperti ini tidak cukup. Wudu yang seperti ini kemudian digunakan untuk sholat. Wudu yang seperti ini tidak cukup, tidak sah untuk salat. Wa inna wa salatan muayyanatan la ghairaha irtafa' mutlaqa. Adapun ketika berwudu, sebelum berwudu dia melakukannya karena niat untuk melakukan ibadah salat, ya, salat muayyanah la ghairaha. Anggaplah niatnya mau salat zuhur, ya. Datang waktu zuhur, kemudian dengar azan, saya mau salat zuhur, saya mau wudu dulu, mau sholat zuhur, kemudian berwudu. Dia sudah niat untuk sholat zuhur, irtafa' mutlaqa, maka hadasnya terangkat secara mutlak. Maksudnya apa? Wudu itu selama tidak batal bisa digunakan untuk sholat asar, bisa digunakan untuk sholat maghrib, isya, dan kalau begadang tanpa batal wudunya maka bisa digunakan untuk sholat fajar. Itu makna dari irtafa'a mutlaqa. Niatnya tadi untuk salat apa? Zuhur. Wudunya niatnya untuk salat zuhur. Akan tetapi kalau hadas sudah terangkat, nggak mungkin balik lagi sampai ada sampai ada sebab-sebab yang membatalkan kesucian seseorang. Nah, wa yanwi man hadatsuhu daimun. Sekarang permasalahannya, tadi orang-orang yang normal. Sekarang ada orang-orang yang sakit. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Ada orang-orang yang sakit yang hadasnya terus-menerus. Ya. Sekitar setiap 10 detik atau setiap 1 menit keluar angin terus misalnya, tanpa bisa dikontrol. Keluar begitu saja. Hadasnya terus-menerus. Atau namanya apa sih yang buat ngontrol air kencing itu, namanya apa? Kandung kemih ya? Apa? Iya. Nama penyakitnya apa biasanya, Pak? Ana lupa itu. Apa, Pak? Nama penyakitnya, Pak? Iya, yang netes terus, Pak. Iya, prostat ya. Iya, semacam itu ya, beser dan lain sebagainya. Jadi najisnya keluar terus, hadasnya terus-terusan. Yang seperti ini masa niatnya mengangkat hadas? Hadasnya saja ada terus-terusan, diangkat balik lagi. Apa setiap bersuci kemudian hadas bersuci lagi, enggak ada selesainya. Sampai waktu sholatnya habis masih belum selesai wudu. Nah, harus ada solusinya. Nah, wa yanwi man hadatsuhu daimun istibahatas shalah. Adapun yang hadasnya terus-menerus dan tidak putus, maka niatnya bukan mengangkat hadas. Niatnya adalah meminta agar diizinkan untuk salat. Minta untuk diizinkan untuk salat. Wa yartafi'u hadatsuhu, dan hadasnya dianggap terangkat sampai selesai ibadah. Selesai ibadah kemudian hadasnya keluar lagi, maka untuk salat berikutnya harus berwudu lagi. Nah, apa makna wa yartafi'u hadatsuhu? Penulis mengatakan wa yartafi'u hadatsuhu ini berkaitan dengan ibadah tayammum. Penulis memberikan isyarat bahwasannya bersucinya orang yang sakit dan bersucinya mutayammim ini ada kemiripan. Miripnya dua-duanya sama-sama dalam kondisi terdesak. Benar enggak? Nah, mutayammim enggak nemukan air, terdesak harus tayammum. Ini pun sama. Dia nemukan air tapi tidak bisa niat mengangkat hadas. Dua-duanya sama-sama terdesak. Ibadahnya ibadah darurat.
wudunya wudu, bersucinya bersuci darurat semua. Nah, tapi ada perbedaan di antara keduanya. Perbedaannya, adapun mutayammim itu hadasnya tidak terangkat. Mutayammim, orang yang bertayammum dalam mazhab Hanabilah hadasnya tidak terangkat. Akan tetapi diizinkan untuk melakukan ibadah salat. Buktinya hadas tidak terangkat apa? Ketika bertemu dengan, dia harus bersuci dengan air menunjukkan dia hadasnya tidak terangkat. Berbeda dengan orang yang sakit. Kalau kita katakan hadasnya tidak terangkat, terus bagaimana caranya dia salat? Padahal Innallaha subhanahu wa ta'ala la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat kalian idza ahdatha, kalau berhadas sampai yatawadda, sampai bersuci diangkat hadasnya. Lah dia hadasnya tidak mungkin terangkat, maka harus dihukumi hadasnya terangkat. Harus dihukumi hadasnya terangkat, enggak ada jalan lain. Dihukumi hadasnya terangkat. Padahal hadasnya terus menerus enggak? Terus menerus. Orang yang sakit hadasnya terus menerus. Tapi ketika dia bersuci di waktu yang diizinkan untuk ibadah tersebut, waktu zuhur ya di waktu zuhur maksudnya. Ya, maksudnya itu. Dia niat untuk salat zuhur, maka dibolehkan untuk bersuci, diniatkan untuk salat zuhur. Yartafi'u hadatsuhu, tapi hadasnya terangkat. Terangkat. Wala yahtaju ila ta'yin niyyah lil fardhi. Kalau hadasnya sudah terangkat, maka dia boleh untuk menunaikan ibadah wajib dan boleh untuk menunaikan ibadah sunnah. Tafsil nanti akan disampaikan. Boleh menunaikan ibadah wajib dan boleh menunaikan ibadah berbeda dengan tayammum. Tayammum kalau niatnya untuk salat wajib tidak bisa digunakan untuk salat sunnah pun kalau niatnya tayammumnya untuk ibadah sunnah tidak bisa digunakan untuk yang wajib. Berbeda dengan orang yang sakit. Yang sakit maksudnya sakit yang hadasnya terus menerus. Nah, gimana? Mandan keder bisa dipahami ya? Nah, bisa dipahami tapi sepertinya nggak bisa ditulis, ya kan? Iya, biasa. Tayamum sekali pakai. Nah, walau nawaraf al hadathi lam yartafi' fil aqyas, maka orang yang sakit yang hadasnya terus menerus tidak putus, kalau wudunya diniatkan untuk mengangkat hadas, lam yartafi, maka hadasnya tidak terangkat. Maksudnya ibadah salat tidak sah kalau wudunya tadi niatnya untuk mengangkat hadas. Nah, qalahu fil mubdi'. Nah, baru ana sampaikan. Ya. Al-Imam Al-Buhuti banyak sekali menukil dalil dari kitab Al-Mubdi'. Al-Mubdi' itu karangan Ibn Muflih. Al-Imam Ibn Muflih itu muridnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan pujian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah Al-Imam Ibnu Muflih adalah orang yang paling alim dalam mazhab Hanabilah. Ini pujian gurunya. Ya, pujian gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada murid-muridnya, salah satunya Al-Imam Ibnu Muflih rahimahullahu taala adalah anta adalah orang yang paling alim dalam mazhab Hanabilah. Syuf, guru memuji murid, murid lebih alim dari guru biasa. Itu hal yang biasa. Jadi hendaknya tidak perlu minder. Antum sekarang sedang kondisi belajar. Yang penting ambil ilmunya, kemudian dihafalkan. Ya, dihafalkan ayat-ayatnya, dihafalkan cara berdalilnya. Bisa jadi suatu hari antum lebih alim daripada guru-guru antum. Jadi jangan pernah kecil hati dalam proses belajar. Dalam proses belajar, insya Allah antum akan menuai hasilnya sesuai dengan kesungguhan antum dalam berusaha. Adapun cuma santai-santai, ya yang penting dolan maring taman surga lah ayahnya. Ya wis, dapatnya hanya dolan-dolanan saja. Ya, insyaallah dapat pahala. Akan tapi keutamaan alim, ya keutamaan alim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fadlul alimi 'alal abdi ka fadli, ya ka fadli 'ala adnakum. Jauhnya keutamaan orang yang alim dengan yang tidak, dan dengan yang hanya ahli ibadah, ya. Ahli ibadah ada yang alim dan tidak alim. Kalau ahli ibadah saja tidak alim dibandingkan dengan ahli ibadah yang alim, jaraknya terlalu jauh.
bagaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang paling rendah di golongan para sahabat. Jauh. Dan di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari badran 'ala sa'iril kawakib." Seakan-akan engkau melihat keutamaannya bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang ada di sekitarnya. Ya enggak level. Bulan purnama indahnya subhanallah luar biasa, cahayanya terang benderang. Angger wong biyen waya purnama kae bocah cilik pada metu. Iya kan? Pada dolanan apa? Terangnya luar biasa. Seperti itulah alim. Enggak pernah disaingi bintang-bintang, mau jumlahnya ribuan enggak akan pernah bisa menyaingi bulan purnama. Oleh karena itu sungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan antum keutamaan dan memasukkan antum termasuk golongan warathatul anbiya yang meneruskan perjuangannya para anbiya. Naam. Wa yustahabbu nutquhu bin niyyati sirra, dan disunnahkan untuk melafadzkan niyah dengan sir. Sir itu apa? Apa patokannya sir dan jahar? Sir itu pelan, jahar itu keras. Ya. Sir. Nah, sir itu yang dengar adalah dirinya. Adapun jahar sampai terdengar kepada orang lain. Dia sir tapi nawaitu waduh ya dengar semua gitu cara. Itu namanya jahar meskipun wisik-wisik, ya. Meskipun wisik-wisik itu jahar namanya. Ya. Sir itu antum hanya ngobrol dengan diri antum sendiri. Yang dengar cuma diri antum, sir itu namanya sir. Wa yustahabbu nutquhu bin niyyati sirra. Nah, kalau jahra at-talaffuz bin niyyah, melafadzkan niat dengan jahar ini bid'ah. Hukumnya bid'ah dengan ittifaq para ulama. Mazahib arba'ah, mazhab yang 4 semua sepakat bahwasannya, dan ulama yang lain. Adapun melafadzkan niyah dengan jahar ya, nawaitu yang ramai biasanya kalau dan lain sebagainya. Antum hafalah pokoknya. Nah, adapun dijaharkan maka ini bid'ah. Seluruh ulama, menurut seluruh ulama, hatta Syafi'iyah menganggap itu bid'ah. Adapun sir maka di situ tempatnya sunnah dan mustahab, antara sunnah dan mustahab. Ya, beberapa ulama mengatakan sunnah, beberapa ulama mengatakan mustahab. Keduanya sedikit berbeda, perbedaan sunnah dan mustahab. Nah, ada beda sedikit. Insyaallah di kesempatan yang akan datang. Alasannya antum sudah tahu ya? Apa alasannya? Coba. Anda sudah pernah jelaskan belum? 2 kali Anda jelaskan. Anda jelaskan 2 kali. Kenapa para ulama Hanabilah menganjurkan melafadzkan niat dengan sir? Bismillah. Nah, karena untuk membantu hati agar niatnya benar. Tadinya sholat misalnya, niatnya pengen apa? Niatnya? Pengen naik jabatan, promosi. Nah, pengen promosi. Nah, kemudian pas mau sholat apa? Usolli terus apa? Fardhu zuhri 4 rakaatin lillahi ta'ala. Ketika sampai lafaz lillahi ta'ala dia sadar. Kira-kira menurut antum bermanfaat enggak? Ana mau tanya. Oh, jiddan. Sangat bermanfaat. Begitu dia mengatakan lillahi ta'ala, ya Allah, bisa ada niatnya mau pan oli motor, oli proyek, apa mana ya Allah, lillahi ta'ala. Ibadah ini lillahi ta'ala. Saat itu juga niatnya sudah kembali kepada niat yang betul. Oleh karena itu yang berpendapat seperti ini dalam mazhab Hanabilah itu mutaakhiril mazhab, golongan akhir dari mazhab Hanabilah, karena mereka melihat kenyataan banyaknya kaum muslimin yang sangat sibuk dengan dunia. Mau ibadah itu pikirannya dunia, bahkan alasan ibadah saja sampai urusan dunia. A'udzubillah. Bahkan sampai beberapa dai ustadz itu menekankan untuk suatu ibadah untuk alasan dunia. Kamu sedekah Innova nanti dapatnya Land Cruiser. Wah, mantap.
Ya, nah. Yang seperti itu. Jadi ditarghibnya boleh mengharapkan keutamaan duniawiyah itu boleh saja. Akan tapi jangan dijadikan landasan utama bahwasanya melakukan itu untuk urusan dunia, betul-betul. Nanti terbukti apa? Ketika cita-cita dunia tidak tercapai, biasanya dia akan meninggalkan perbuatan tersebut, meninggalkan ibadah tersebut, kecewa. Nah, ini yang kalau sudah berani kecewa dengan Allah Subhanahu wa taala berbahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nas may ya'budullaha ala harf, fa in asabahu khair itma'anna bih, wa in asabahu syarr inqalaba ala wajhihi khasir dunya wal akhirah." Di antara umat manusia ini ada yang ibadah sama Allahnya ini cuma sebagian saja. Maksudnya apa? Enggak imbang. Enggak imbangnya bagaimana? Kalau dia dapat rizki banyak, dapat kebaikan banyak, hatinya tenang, cengar-cengir, kemana-mana selalu tersenyum, dompetnya penuh dengan tagihan maksudnya. Baik, full lah hidupnya, hidupnya full. Tapi kalau lagi dapat ujian, waduh, mau ngambil uang, banknya lagi gangguan, ya, nggak bisa ngambil duit, mau pinjam temannya lagi pada piknik, wah, pokoknya serba nggak ketemu, lagi butuh ini, mukanya berubah, ya kan. Jadi inqalaba ala wajhihi, kata Allah Subhanahu wa taala, mukanya itu bisa tiba-tiba berbalik, nggak seperti ketika dia banyak dapat nikmat. Betul-betul berbalik 180 derajat. Balik itu 360 180. 180 ya. Kebalik 180 ya. Berbalik 180 derajat. Khasirat dunya wal akhirah, kata Allah Subhanahu wa taala, model begini rugi dunia dan di akhirat. Di dunia dia enggak dapat apa-apa, di akhirat apalagi. Karena apa? Orang seperti ini sejatinya tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Wal imanu, ya enggak? Bil qadari. Ingat enggak hadis Jibril? Ya enggak? An tu'minu billah bi qadarihi khairihi wa syarrihi. Coba antum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang maksudnya yang buruk apa? Zahirnya buruk, akan tapi di dalamnya banyak kebaikan. Itu orang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun begitu dapat ujian langsung mengumbar keluhan, di mana-mana dikeluhi, bahkan orang nggak kenal aja diceritain, dicurhatin. Nggak ada urusannya. Boleh kita mengeluhkan, akan tapi ada maslahatnya. Solusi mengeluh ke kantor polisi, dompet saya hilang, masa ndak boleh, ya kan? Saya dipukul fulan bin fulan, jangan cerita kantor polisi, ghibah itu namanya. Loh, bukanlah, itu bukan ghibah namanya. Bercerita sama, nggak harus kantor polisi, misalnya sama kepala sekolah, ya, saya habis berantem saya dipukulin sama fulan bin fulan, teman sekolah saya, Pak Guru. Ini bukan ghibah namanya, akan tapi melaporkan kepada orang yang bisa melakukan islah, orang yang bisa melakukan islah. Nah, ini termasuk diperintahkan oleh syariat Islam. Taib. Sampai mana tadi? Ya Allah. Ya Allah. Masih sampai sini. Wa yustahabu nutquhu bin niyyati sirra. Nah. Kemudian antum sudah tahu manfaatnya. Ben antum kelingan, jadi angger pas bahas itu jangan sembarangan ngomong gitu ya. Ada dalil. Misalnya begini. Antum sebelum berwudu boleh enggak ngobrol sama orang lain? Boleh. Kalau begitu anda mau tanya, antum ngobrol sama diri sendiri boleh enggak? Nah, sudah. Apalagi obrolannya, antum ngobrol bermanfaat sama orang lain boleh enggak? Sebelum berwudu nih. Sekarang antum ngomong dengan diri sendiri dan bermanfaat buat zat ibadah yang antum lakukan, kira-kira boleh enggak? Mustahab. Disitulah tempatnya mustahab. Supaya ingat ketika berwudu, ya Allah, apalagi kita tahu wudu ini bisa menggugurkan dosa-dosa. Ya, dosa-dosa wajah, di mana hidung, lisan kita, mata kita, telinga kita mendengar atau melihat yang haram, memakan yang haram, waliyadzubillah. Nah, wudu inilah yang akan jadi ketika berwudu niatnya udah jangan yang duniawi ini ditinggal dulu. Maksudnya seperti itu, lillahi ta'ala. Lalu kan di akhir lafadznya enggak baku ya, bukan yang antum tahu itu harus itu, enggak, lafadznya bebas. Lafadznya bebas. Yang penting di dalamnya mengandung meluruskan niat, mengandung hal yang meluruskan niat bahwasanya wudu itu lillahi ta'ala. Naam. Tatimmah yushtaratu liwudu'in wa ghuslin aidan
Syarat wudu dan mandi. Yang pertama Islam, yang kedua aqlun, yang ketiga tamyiz. Syarat ini yang tiga, Islam, aql, wa tamyiz, ada di seluruh ibadah. Ada di seluruh ibadah. Wa tahuriyatu ma'in, dan airnya harus air yang tahur. Naam. Wa ibahatuhu, dan airnya air yang mubah. Apa air yang mubah maksudnya? Nah, bukan hasil nyolong. Ahsan. Wa izalatu ma yamna'u wusulahu, dan menghilangkan hal yang bisa menghalangi air untuk membersihkan kulit kita atau bagian wudu. Contohnya misalnya dia oret-oret sama anaknya, tangannya lagi tidur, anaknya pegang pulpen, kemudian ini digambari tangannya ya, ditulisi, kemudian bangun-bangun pas azan, wah mau sholat isinya tulis-tulisan semua. Gimana? Diapain dulu kira-kira? Cuci sampai hilang? Mungkin udah selesai waktu salatnya. Salat zamannya udah habis. Gimana? Wa izalatu ma yamna'u wusulahu. Naam. Antum tahu hinna? Ya, yang biasa buat orang nikahan biasanya berenam. Itu sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ma'ruf bahwasanya ketika digunakan pasti orang itu akan bertemu waktu salat, ya kan? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang. Tidak melarang. Oleh karena itu, yang wajib dihilangkan kadar apa? Kadar sesuatu yang lebih dari warna. Pulpen itu kalau antum tulis di atas kulit kita, itu ada namanya apa? Namanya tinta ya. Ada tintanya, ya. Tintanya itu yang nampak jelas, bukan hanya warna, akan tapi tintanya nampak jelas. Nah, ini kalau dibersihkan, nah kemudian sisanya warnanya tok, ya enggak? Sisanya warna tok. Terus ketebalannya sama dengan kulit, ya kan? Kalau tinta kan berarti lebih dari kulit. Nah, ini tinggal warnanya saja, kemudian sudah sama dengan kulit. Nah, tingginya sudah sama dengan kulit. Nah, yang seperti ini tidak mengapa. Meskipun warnanya masih, akan tapi zat tintanya sudah dibersihkan, cuma tinggal sisa warnanya. Kenapa dikatakan tidak apa-apa? Qiyasan 'alal hinna, dikiaskan dengan kejadian bolehnya hinna. Padahal hinna pun sama, dia nggak bisa hilang langsung, dicuci nggak bisa hilang langsung, pasti ada bekasnya. Nah, itulah kalau cuma sekadar bekas warna, maka tidak dihukumi menghalangi air menyentuh kulit. Nah, tato di bawah kulit. Nah, kalau tato di bawah kulit. Nah, jadi tato tidak menghalangi sampainya air ke kulit karena dia ditanam di bawah kulit. Dia pigmen, ditanam di pigmen. Nah, wan qita'u mujibin, dan syarat sahnya berwudu dan mandi adalah berhentinya hadas. Dan syarat tambahan untuk wudu saja tanpa mandi ya, faraghu istinja'in aw istijmarin, sudah selesai dari istinja atau istijmar. Perhatikan, hadas dan najis itu dua hal berbeda enggak? Dua hal berbeda. Adanya najis, apakah lazim adanya hadas? Belum tentu. Ya kan? Belum tentu. Ketika seseorang mengeluarkan najis, kemudian berwudu. Tapi bekas najis dia keluarkan tadi belum sempat belum dibersihkan, tidak istinja dan juga tidak istijmar. Harusnya hadasnya terangkat enggak? Harusnya katanya. Dia bersuci wudu. Nah, dia buang air wis gampang ya. Dia buang air besar. Piknik misalnya maring Gunung Salak ya. Sing angel lho guci akeh orang bisa. Iya mari Gunung Salak ya.
Yang lebih lagi, yang waktu kecelakaan pesawat Sukhoi itu gunung apa? Salak ya? Gunung Salak. Jadi nggak ada hammam, antum udah bisa cari kamar mandi. Ayo. Begitu buang air besar, kemudian ada hujan. Tiba-tiba ada hujan. Antum langsung berwudu, khawatir hujannya berhenti, ya kan? Wah, ada hujan. Antum selesai buang air besar, kemudian ada hujan, antum langsung berwudu. Langsung berwudu. Lupa kalau tadi belum sempat istijmar. Nah, harusnya hadasnya terangkat nggak? Wudunya betul, niatnya mengangkat hadas dan lain sebagainya. Harusnya hadasnya terangkat nggak? Harusnya terangkat. Tapi khusus masalah ini dalam mazhab Hanabilah dianggap wudunya tidak sah. Tidak sah karena beberapa hadis menjelaskan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk mensucikan najisnya dulu. Khusus berkaitan dengan najis dari 2 lubang, ya. Najis dari 2 lubang tersebut harus dibersihkan dulu sebelum melakukan taharah dari hadas. Padahal hadas dan najis kan 2 hal berbeda. Harusnya tidak ada kelaziman antara najis dan hadas. Tapi khusus najisnya yang kita keluar dari 2 lubang tersebut harus dibersihkan dahulu, baru boleh melakukan taharah dari hadas. Adapun kotorannya dari orang lain maka tidak menghalangi sahnya bersuci. Ya, misalnya kecipratan, ya. Ya, bayangin sendirilah. Pokoknya antum bayangin sendiri. Gampang, ya. Antum naik motor, di belakang mobil Doraemon Jaya. Ya. Iya, naik motor. Ternyata nggak sengaja ada yang jatuh. Nah, kecil lah, kelotak, nah, nyangkut di kaki antum. Antum tadi sudah dari rumah sudah bersuci sempurna, di jalan kena dari tit Jaya kan di sensor, dan dikira promosi dari itulah mobil itu. Yang seperti ini tidak membatalkan kesucian kita, karena itu kotorannya dari luar. Yang wajib urut itu kalau kotorannya dari diri kita sendiri, maka harus disucikan dulu kotorannya. Berarti taharah minan najasah dulu, kemudian baru taharah minal hadas. Naam. Aikido ada, Pak? Libur. Sikat, Pak. Baik. Wa dukhuli waqtin 'ala man hadatsuhu daim. Naam. Kemudian orang yang hadasnya enggak putus-putus tadi, yang sakit, ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Orang yang sakit hadasnya tidak putus. Syarat dia boleh bersuci sampai dihukumi hadasnya terangkat adalah masuknya waktu ibadah yang dia ingin lakukan. Misalnya dia ingin salat apa? Salat zuhur misalnya, salat zuhur. Tadi kan kita sudah tahu, orang yang sakit seperti itu niatnya apa? Diizinkan melakukan perbuatan salat. Lah dia ingin melakukan salat zuhur. Tapi karena khawatir di masjid airnya mati, dia dari rumah jam 11 sudah wudu duluan. Bersuci duluan di rumah. Ya. Dia wudu di rumah dengan niat untuk salat zuhur. Kemudian sampai masjid, kemudian pas azan iqamah langsung salat. Yang sepertinya salatnya sah enggak? Kira-kira salatnya sah enggak? Hah? Kelamaan dari apa? Hah? Sah. Baik, ada khilaf enggak kira-kira? Anda sudah ngasih isyarat-isyarat dari tadi. Ini kan taharah darurah, ya kita sudah sampaikan, ya enggak? Darurah itu butuh sudah masuknya waktu kebutuhan. Jam 11 dia sudah butuh waktu salat zuhur enggak namanya? Ya sudah. Maka enggak boleh taharahnya untuk salat zuhur dilakukan jam 11. Karena saat itu dia belum butuh untuk melakukan taharah untuk salat zuhur. Karena dia tidak bisa niat raf'al hadas. Ingat baik-baik. Orang yang sakit seperti ini enggak bisa niat mengangkat hadas, enggak bisa.
dia bolehnya niat diizinkan melakukan ibadah salat atau ibadah yang lainnya yang disyaratkan di dalamnya taharah. Nah, jadi waktunya harus masuk dulu. Waktunya harus masuk dulu. Sekarang misalnya dia bersuci jam 7 pagi. Kemudian digunakan untuk sholat duha jam 10 di kantor misalnya, ya. Dari rumah sudah berwudu, kemudian digunakan untuk waktu sholat duha yang kira-kira jam istirahatnya itu jam 10, jam 11-an di kantor misalnya. Kemudian dia sholat duha jam 10, jam 11 di kantor. Sholat duhanya sah dah kira-kira? Hah? Jam 7. Bisa nih. Nah, karena waktu duha itu sejak syuruk sampai beberapa saat sebelum zuhur. Beberapa saat sebelum zuhur itu waktu melakukan salat duha, dan dia melakukan wudu di waktu butuh, di waktu dia membutuhkan. Dan kapan dia membutuhkan? Ketika waktu ibadah tersebut sudah masuk, dan itu sudah masuk waktu salat duha. Naam, barakallahu fiik. Naam, semua taharah darurah itu berkaitan dengan waktu ibadah. Karena darurah tuqaddar biqadriha. Darurah itu harus diukur sesuai dengan kebutuhan. Kalau waktunya belum masuk, kan dia belum butuh untuk salat tersebut. Jadi untuk salat tersebut, baik sunnah maupun wajib, harus sampai waktunya masuk terlebih dahulu. Maka saat itu dia butuh untuk melakukan saat itu taharah darurah tadi, taharah yang darurat tadi dibolehkan. Nah. Fa inna wa ma tusannu lahu taharah. Nah. Kemudian ini niat yang berikutnya. Niat, contoh-contohnya niat tadi yang utama adalah niat mengangkat hadas. Yang kedua mirip tapi kebanyakan terjadi, dan itu boleh, yaitu niat untuk melakukan ibadah yang disyaratkan di dalamnya suci dari hadas, contohnya salat dan lain sebagainya. Kemudian ada contoh niat lagi, yaitu fa inna wa ma tusannu lahu taharah. Dia niat untuk melakukan ibadah yang disunahkan. Kalau salat wajib apa sunnah taharahnya? Wajib, ya. Taharah untuk salat itu wajib ketika dia berhadas. Adapun ibadah-ibadah yang taharah di dalamnya suci, untuk melakukan ibadah tersebut hukumnya sunnah, kemudian dia berwudu atau mandi sunnah, ya, wudu sunnah atau mandi sunnah, apakah perbuatan taharah tersebut mengangkat hadasnya? Nah, di situ pertanyaannya. Kalau wudunya wudu yang wajib atau mandinya mandi yang wajib, maka mengangkat hadas ini tidak ada masalah. Tapi kalau sunnah, nah di situ tempat permasalahan. Ini masalah khilafiyah. Nah, fa inna wa ma tusannu lahu taharah. Contohnya membaca Al-Qur'an. Memegang Al-Qur'an wajib dalam kondisi suci. Adapun membacanya sunnah, ya. Membacanya disunnahkan bersuci. Membaca Al-Qur'an disunnahkan dalam kondisi suci. Kemudian azan kita sudah ambil dah, disunahkan dalam kondisi suci. Nah, sebelum tidur, ya enggak, sebelum tidur. Kemudian ada ghadab. Ghadab itu apa? Ghadab, marah, ya. Nabi SAW menyampaikan, innal ghadaba minasyaitan. Marah itu semuanya datang dari syaitan, ya. Marah itu semuanya datang dari syaitan. Wa inna syaitan minan nar, kata Nabi SAW, dan syaitan itu terbuat dari api. Wa innaman naru tudfa'u bil ma, dan api itu dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, maka apabila salah satu dari kalian marah, hendaknya berwudu. Nah, rawahu Imam Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Maka disunnahkan berwudu apabila kita marah. Ini khilafiyah, bahkan dalam mazhab Hanabilah pun khilafiyah. Nah, khilafiyahnya apakah wudu untuk hal yang disunnahkan
itu bisa mengangkat hadas? Nah, pertanyaannya di situ. Irtafa'a hadatsuhu. Naam, hadasnya terangkat. Hadasnya terangkat. Padahal ibadah yang dilakukan itu sunnah saja. Ibadah yang dilakukan itu hukumnya sunnah, tapi dihukumi mengangkat hadas. Au nawa tajdidan masnunan. Atau niat wudu tapi niatnya memperbaharui wudu. Tajdid wudu, pernah dengar ya? Masalah tajdid wudu ya? Memperbaharui wudu. Bi an shala bil wudu alladhi qablahu nasiyan hadatsahu irtafa'. Naam. Tapi kondisi masalahnya ini perlu diperjelas. Naam. Niat untuk memperbaharui wudu. Pertama, antum harus tahu, kapan disunahkan memperbaharui wudu? Memperbaharui wudu. Hah? Antum di rumah wudu ya. Kemudian antum dari rumah jam 8 pagi. Tidak berhadas. Kemudian datang waktu zuhur. Apakah antum disunahkan perbaharui wudu? Oh, tidak. Tidak. Yang disunahkan untuk perbaharui wudu adalah wudu yang sudah digunakan untuk salat. Antum berwudu, terus wudu itu sudah digunakan untuk salat, baik salat wajib maupun salat sunnah, maka untuk salat berikutnya antum disunnahkan untuk memperbaharui wudu. Bukan sembah antum kalau gitu caranya wudu terus. Ya kan? Dari rumah berwudu sampai kantor, oh wudunya harus saya perbaharui. Antum bisa kena waswas syaitan. Iya, jam 11 kayong gerak memperbaharui wudu terus. Oh, bisa 100 kali berwudu. Maksudnya bukan di situ. Disyariatkannya memperbaharui wudu adalah ketika wudu yang antum lakukan itu sudah ada salat menggunakan wudu tersebut, baik salat sunnah maupun salat wajib. Nah, taib, kasusnya adalah seseorang berhadas. Kasusnya seseorang berhadas. Kemudian dia lupa kalau dia berhadas. Kemudian datang waktu zuhur, dia ingatnya sudah wudu di rumah. Dia di rumah wudu, kemudian sholat, kemudian berangkat ke kantor, kemudian berhadas, tapi berhadasnya ini lupa. Datang waktu sholat berikutnya, dia ingin melakukan tajdid wudu, ingin memperbaharui wudu. Nah, niatnya memperbaharui wudu bukan? Padahal wudu yang pertama sudah batal enggak? Batal karena dia sudah berhadas. Di situ letak permasalahannya. Apakah niat wudu memperbaharui wudunya ini sah sehingga wudunya bisa digunakan untuk sholat zuhur? Padahal wudu, memperbaharui wudu, coba pahami coba maknanya. Memperbaharui wudu. Wudu yang diperbaharui saja sudah batal, memperbaharui apa coba? Pertanyaannya kan di situ. Dia memperbaharui wudu. Padahal antum tahu masalah memperbaharui wudu itu bukan berhadas. Masalahnya adalah antum berwudu, kemudian salat, kemudian untuk salat berikutnya antum wudu lagi, itu tajdid wudu, bukan di tengah-tengahnya ada hadas, bukan. Lah masalah khilafiyahnya adalah ketika antum berwudu kemudian salat, ya. Kemudian datang waktu salat, antum memperbaharui wudu untuk salat yang kedua tersebut. Tapi dia lupa di antara kedua wudu tersebut dia berhadas. Sehingga dia seakan-akan, maknanya dia seakan-akan memperbaharui wudu yang sebenarnya sudah batal. Terus memperbaharui apa? Nah, di situ tempat khilafnya. Ada yang menganggap bahwasannya wudunya enggak sah. Dia memperbaharui apa? Wudu yang pertama saja batal kok. Tapi yang mu'tamad dalam mazhab Hanabilah, pendapat yang dirajihkan oleh penulis, tetap wudunya sah meskipun niatnya tajdid, niatnya memperbaharui wudu, li'annahu nawa taharatan syar'iyatan, karena dia telah niat sebuah taharah yang syar'i, sebuah taharah yang syar'i. Iya, digunakan untuk salat bukan? Ya, iya, digunakan untuk salat dan kita sudah ambil. Berarti niat dia berwudu meskipun tajdid, tapi akan digunakan untuk salat. Sedangkan salat tidak sah kecuali dalam kondisi seakan-akan dia sudah niat untuk mensucikan dirinya dari hadas meskipun tadi niatnya adalah tajdid wudu. Nah, bisa dipahami ya?
tapi ditulis biasanya angel. Iya, biasanya kayak gue. Firman Pak. Wis nyerah. Baik, sedikit lagi ana tambahkan. Wa innawa man alaihi janabatun. Nah, orang yang dalam kondisi junub wajib mandi janabah. Tapi ketika mandi dia lupa kalau dia berhadas. Ya. Dia lupa kalau dia berhadas. Misalnya sunnah mandi Jumat. Sunnah mandi Jumat. Malamnya, paginya. Wis paham lah, anapan ngomong apa itu sudah paham. Intinya dia punya kewajiban mandi janabah. Kemudian jam 10 dia ingat, oh saya harus segera ke masjid. Dia lupa kalau dia harus mandi janabah. Pas mandi niatnya mandi sunnah untuk salat untuk hari Jumat. Nah, salat niat mandi untuk sunnah Jumat. Sunnah Jumat. Nah, disitulah pertanyaannya. Qala fil wajiz nasiyan azza 'anil wajib. Apakah niat mandi sunnah itu cukup untuk menggugurkan kewajiban dia mandi janabah? Nah, di situ pertanyaan. Masa sunnah bisa menggugurkan yang wajib? Oh, wajib kan? Di situ tempatnya khilaf. Yang mu'tamad dalam kitab yang antum pegang bahwasanya mencukupi. Ya, mencukupi. Niat dia mandi sunnah mencukupi dan menggugurkan kewajiban dia mandi janabah dengan satu syarat. Dia lupa kalau dia wajib untuk mandi janabah. Bukan kondisinya dia tahu bahwa dia wajib mandi janabah, sengaja dia tinggalkan, saya niatnya mau untuk mandi Jumat. Yang seperti ini tala'ub, ini bermain-main. Yang seperti ini tala'ub, ini bermain-main, maka mandinya tidak sah untuk salat. Janabahnya tidak terangkat, kondisi junubnya tidak terangkat. Begitu pula dengan kondisi wudu yang tadi. Tajdid yang kita sampaikan, ya. Masalah tajdid, kalau dia tahu bahwa dia berhadas, kemudian niatnya enggak mengangkat hadas, juga enggak untuk salat, niatnya untuk memperbaharui wudu. Ini tala'ub, enggak boleh. Yang dibolehkan kapan? Wudu sunnah atau mandi sunnah mencukupi wudu yang wajib atau mandi yang wajib ketika dia lupa bahwasanya dia wajib mengangkat hadas, baik dengan wudu maupun dengan mandi. Paham ya? Ditulis? Syaratnya lupa. Ya, syaratnya lupa. Ahsan, syaratnya lupa. Naam, wa kadza aksuhu, dan juga sebaliknya kalau dia meniatkan mandi yang wajib, ya, azza 'anil masnun, maka menggugurkan yang sunnah. Tentu saja yang wajib menggugurkan sunnah, ini biasa. Naam. Wa inna wa huma hasala, akan tetapi kalau meniatkan dua-duanya, berarti maksudnya apa? Mandi yang wajib dulu, kemudian baru mandi yang dua kali. Wudu juga, dia wudu yang wajib dulu, kemudian misalnya ada salat di antaranya, maka dia boleh melakukan wudu yang sunnah tajdid. Yang masalah tajdid kita sampaikan. Wal afdal an yaghtasila lil wajibi, yang paling afdal dia mandi untuk yang wajib dulu, kemudian lil masnuni, kemudian dia mandi yang kedua kali untuk mengejar mandi yang sunnah kamilan. Yang seperti ini dapat pahala dua-duanya secara sempurna. Adapun yang sunnah saja, maka bisa mencukupi yang wajib dengan syarat lupa. Adapun tidak lupa dengan sengaja, maka ini tala'ub, bermain-main. Yang sunnah tidak bisa mencukupi yang wajib. Nah, ini masalah khilafiyah. Mungkin antum temukan mazhab yang lain, bisa pendapatnya berbeda. Nah, tapi inilah mu'tamadnya mazhab Hanabilah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat antum semua. Ada pertanyaan apa? Langsung saja. Baik, bismillah. Berarti masalah tayamum Ustaz. Itu kan khusus untuk yang wajib saja. Kalau untuk yang rawatibnya gimana? Apa harus tayamum lagi ya? Tayamum lagi. Insyaallah nanti sampai. Nah, kalau tayamum sendiri-sendiri sekali pakai. Nah, tayamum itu sekali pakai. Adapun tadi orang yang sakit yang hadasnya tidak putus,
maka dia hadasnya terangkat sampai dia mengeluarkan hadas lagi. Ya, sampai dia mengeluarkan hadas lagi. Misalnya begini, dia berwudu, kemudian sholat wajib, ya. Kemudian hadasnya belum keluar lagi, maka bisa untuk sholat sunnah sampai hadasnya keluar lagi. Kalau hadasnya keluar lagi, maka dia harus wudu lagi untuk ibadah yang sunnah. Hampir mirip, memang sangat mirip antara. Oleh karena itu dia penulis mengisyaratkan bab tayamum di masalah orang yang sakit hadasnya terus menerus, karena keduanya masalah mirip sekali. Iya, mirip. Insyaallah nanti kita masuk bab tayamum. Jadi bersabar, nanti banyak masalah bab tayamum. Antum sudah ngambil banyak sekali masalah. Padahal antum sudah punya banyak masalah. Enggak apa-apa ya. Insyaallah enggak apa-apa. Apa mau disederhanakan kitabnya, jangan yang ini. Nah, mau izin antum. Masalah warisan itu kemarin baru saja anak mengalami ketika Ini di stop aja, mau di stop aja biar enggak ganggu pendengar.